Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mengganti dinamo pengering mesin cuci merek Sharp. Pengeringnya berkarat karena kecipratan air terus dari atas, yaitu dari tabung pengeringnya, sehingga otomatis sealnya harus diganti. Sealnya ini untuk pelindung dinamo, adanya di atas dinamo. Ini kita gunakan seal yang universal dengan ukuran diameter dalam 12 mm. Oke, sebelum kita ganti sealnya dan kita ganti dinamo pengeringnya, kita lepas dulu tali-talinya, tali rem dan tali pembuangan air. Kemudian kita harus buka juga tutup atas. Ini dia, ada dua bautnya di belakang, sudah kita buka, tinggal kita tarik. Ini dibuka supaya kita bisa membuka baut yang ada di sebelah sini. Ini ada satu bautnya. Kemudian kita harus buka juga di pegangan ini. Ada dua bautnya. Kemudian ketutupan ini sudah kita buka juga tadi. Nah, ini satu sudah dibuka. Terus ini dua juga di sebelah sini. Terus terakhir satu lagi di sini kita buka juga. Setelah bautnya terbuka semua, tinggal kita tarik ke atas. Jadi nanti kita bisa mengangkat atau melepaskan tabung pengeringnya. Selanjutnya kita buka baut di sini. Di sini juga harus kita buka semua. Ini satu lagi di sini. Kemudian di bagian bawah ada lubang besar di sini. Nah, dia ada bautnya. Kita buka, ada dua, satu sebelah sini. Setelah terbuka semuanya, baru kita bisa tarik sedikit. Untuk menariknya lebih jauh, kita harus mendorong ini kaki-kaki dari dinamo pengering. Ada tiga kakinya ini, kemudian ini, kemudian satu lagi di bawah ini. Oke, kita dorong sekarang. Dan ini sudah kita dorong, sudah bolong dia. Kaki-kakinya sudah kita dorong. Ya, semuanya tiga-tiganya, baru kita bisa menarik lebih lebar. Nah, seperti ini. Jangan lupa tadi karet fan belt untuk pencucinya kita lepas. Ini baut pengunci pengeringnya kita lepas. Kemudian biasanya mudah didorong dari sini. Ini ternyata keras sekali. Keras. Kita coba lagi. Wow, keras sekali. Karena keras, kita buka saja dari sebelah sini. Oke. Kemudian kita lepaskan pulinya, dipisahkan dari dinamonya. Oke, sudah mulai terlepas. Kemudian dinamonya kita angkat. Kemudian ini ada plastik di sini kita lepas. Kemudian kita semprotkan dengan WD-40 atau kalau nggak ada oli rantai. Baru kita putar kanan kiri pelan-pelan sampai terlepas. Oke, setelah terlepas kita bisa mengambil tabungnya dari sini. Oke, setelah kita ambil, ini sealnya sudah terlepas juga. Tadi lupa nggak ke shooting ya, jadinya sealnya ini saya dorong pelan-pelan menggunakan tang, jadi ke bawah sama tabungnya. Ini karena lengket asnya ini kasar, berkarat. Jadinya kita amplas dulu sampai benar-benar licin, supaya nanti awet dan tidak merobek seal yang baru. Oke, sudah bisa ditarik. Ini masih ada sisa karat di as tabungnya, kita amplas dulu sampai licin.
Setelah cukup licin, coba kita masukkan asnya. Ya pas ya. Jadi untuk mesin cuci merek Sharp, ukuran hasilnya as tabungnya adalah 12 mm. Oke, pas. Langkah selanjutnya ini kita potong sedikit melingkar seperti ini karena nggak muat. Nah, ini baru pas, tadinya nggak muat, kita potong sedikit, bukan dipotong ya, dilebarkan sedikit. Nah, ini diputar ke kiri sampai mentok, diputarnya berlawanan dengan arah jarum jam, jangan sampai kendor. Untuk pemasangan ini nanti airnya tetap ngerempes dan membasahi dinamo kalau dia masih kendor. Untuk lebih mengencangkan lagi bisa menggunakan pahat, bukan pahat ya, besi apa obeng min, terus kita pelan-pelan kita palu sampai kencang. Bahkan kadang-kadang sudah kencang pun terkadang masih lepas pas digunakan. Jadi sebagai pengamannya, setelah ini kita putar kencang, kita kasih kunci, kita kunci dengan baut pendek seperti ini, baut lancip. Jadi tinggal ditancepin terus kita puter sampai mentok. Ini bautnya cuma setengah senti ya, jadi udah ngunci, udah cukup. Baru kita pasang lagi plastiknya di seal di pulinya, puli dinamo pengering. Iya kali. Kemudian kita masukkan lagi tabung pengeringnya, tangan kiri mengepaskan, tangan kanan meraba-raba supaya asnya masuk ke sealnya dengan pas. Oke, setelah pas kita tinggal dorong. Kemudian baru kita tutup penutup atasnya. Ini kabelnya jangan sampai ada yang terjepit, kita tutup. Kemudian kita baut langsung, udah nggak dibuka lagi yang atasnya ya, jadi langsung kita kunci dengan baut. Kemudian ini karena remnya sudah berkarat, ini tameng remnya, kedudukan remnya, jadi remnya nggak dipakai lagi. Jadi tetap kita pasang tutupnya supaya nanti kalau ada cipratan air dikit-dikit dia nggak membasahi dinamo. Oke, langsung kita pasang di sini pulinya, kemudian kita kunci dengan mur bautnya. Kita kunci yang kencang, jangan sampai kendor. Terus langsung kita pasangkan di sini. Terus langsung kita kunci dengan bautnya. Ini kita kasih pelumas nih bautnya supaya mudah untuk diputar. Oke, ini harusnya lebih baik menggunakan kunci T ya. Ini kuncinya ketinggalan, jadi kita pakai tang. Oke, sekarang sudah terkunci, tinggal kita tutup bawahnya. Nah, terus kemudian kita masukkan kaki-kaki dari dinamonya, kita paskan ke lubangnya, ada 3 lubang di situ. Setelah ketiga-tiganya masuk, baru kemudian kita kunci dengan baut tutup bawahnya. Jangan lupa di sebelah sini ada 2 baut, kita pasang supaya nggak oblak, nggak kendor. Baru kita berdirikan sekarang mesin cucinya.
Setelah kita berdirikan seperti ini, kita pasang lagi tali untuk pembuangan airnya. Usahakan nggak terlalu kencang, jadi ditarik, diputar pas ya. Oke, kemudian ini kabel colokannya kita kunci supaya tidak tertarik, tidak lepas. Kemudian kita baca skema perkabelannya di dinamonya. Kabel hitam adalah kabel netral, kabel ungu adalah kapasitor, dan kabel abu-abu adalah kapasitor. Oke, ini ada 3 kabel benar. Kita rapihkan dulu di sini supaya tidak semrawut. Nah, kemudian baru kita sambung perkabelannya. Ini kabel hitam tergabung di sini ya, di kabel netral, ada tulisannya ini N netral. Jadi kita pasang di sini. Di sini ada 3 kabel. Satu dari colokan listrik warnanya biru, yang satu warna hitam kabel netral dinamo pencuci, dan satu lagi kabel netral dinamo pengering. Jadi tergabung di sini ada 3 kabel. Oke, 3 kabel menjadi satu kabel netral. Ini dari colokan ya, yang biru. Yang satu ini ke pengering, yang satu ini kabel pencuci. Kemudian langsung kita pasang isolasinya, terus kita jepit menggunakan tang. Oke, kemudian tinggal 2 kabel lagi. Satu lagi ini kabel ungu. Kabel ungu juga 3 ya. Yang satu dari timer di atas, dari kabel timer yang di atas. Kemudian satu lagi dari kapasitor. Nah, jadi seperti ini. Kapasitor, kabel timer, kemudian kabel dari dinamo. Kabel kapasitornya di sini rupanya. Nah, dari sini nih, nah kita pasang di sini. Jadi 3 kabel dari kapasitor, satu dari dinamo yaitu warna ungu, dan ini warna ungu ada 3 kabel sesuai skemanya. Kemudian ini sudah tinggal 1 kabel dari dinamo yaitu kabel abu-abu. Ini tinggal kita gabungkan ke kabel abu-abu yang dari kapasitor. Jadi hanya ada 2 kabel ini yang abu-abu ini, satu dari kapasitor, satu dari dinamo pengering. Jadi digabungkan. Setelah dipelintir langsung kita isolasi, terus langsung kita bungkus nanti ya menggunakan plastik supaya kalau ada air tidak. Udah semuanya tinggal kita isolasi, dan ini sudah terbungkus plastik, sudah kita rapihkan. Sekarang saatnya kita coba, kita putar timernya, kita lihat suaranya sudah ada terdengar. Itu dia sudah berputar dengan kencang. Oke, kita tes pencucinya. Pencucinya emang nggak masalah ya, tapi harus dites setelah dibongkar. Oke, berputar, pengeringnya pun berputar. Berhasil. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,